Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini aku bakal jelasin sedikit tentang basic Python. Yang bakalan aku jelasin ini adalah string dan juga numerik. Untuk yang pertama ini aku bakal jelasin string dulu. Jadi string merupakan tipe data yang memuat satu karakter atau lebih yang diapit oleh tanda petik tunggal maupun tanda petik ganda. Di Python sendiri dia tuh ngeberlakuin sama tanda petik tunggal sama tanda petik ganda. Jadi kita bebas mau pakai tanda petik tunggal ataupun tanda petik ganda. Nah, buat contoh penggunaannya sendiri ini tuh ada di yang pertama ini. Jadi kita bakalan kayak ngejelasin kalau itu tuh sebuah kalimat atau kata gitu. Jadi kita di sini pakai buka kurung, kemudian ada tanda petik ganda, dan di dalamnya baru suatu kalimatnya. Nanti ketika di print maka hasilnya bakalan kayak isinya cuman kalimat atau kata yang ada di dalam tanda petiknya aja. Nah, terus buat yang contoh selanjutnya juga ada ini, kita di sini tulis str-nya, terus kemudian input. Nah, buat input ini kan kemarin udah dijelasin ya, buat input kayak buat input data bla bla bla. Nah, buat kali ini kita input terus kita pakai string juga di dalamnya, jadi nanti bakalan muncul kayak gini. Nah, kita di sini bisa masukin nama kita. Terus buat yang kedua itu misalnya masukin umur. Nah, kemudian di printnya ada ininya sesuai formatnya. Jadi buat formatnya ini sendiri kan print, kemudian ada string di sini, kemudian ditambah x ini, kemudian string lagi, dan juga ditambah y lagi. Jadi kita bisa membentuk suatu kalimat dari jawaban-jawaban yang udah kita masukin tadi. Kayak gitu buat string. Intinya mah kita cuman kayak ngasih tahu kalau ini tuh kata atau kalimat. Kita ngasih tahu ini tuh sebuah karakter, satu atau lebih karakter gitu. Jadi kita di dalam string juga spasi juga sebuah karakter. Jadi spasi juga bakalan masuk nih, kayak nama saya spasi. Nanti di sini bakal ada spasi. Kalau misalkan kita hapus spasinya di sini, nanti pasti di sini juga bakalan terhapus gitu spasinya. Nah, buat contoh lainnya itu kayak gini juga. Ini juga pakai plus, ini juga pakai plus. Jadi saat di print ini kita bisa pakai ini kan pakai tanda petik 1. Jadi tanda petik 1 ataupun 2 diperlakukan sama nih sama Python. Jadi tetap aja bakalan terdefinisi sebuah string gitu. Jadi luas kolom adalah spasi ditambah p gitu, string p. Nah, string p di sini tuh kita jadiin ini kan sebuah numerik ya. Terus biar sebuah numerik itu jadi string, jadi kita tambahin strp gitu. Nah, terus kayak di sini juga aku udah nambahin sedikit ini ada perbedaan nih di printf sama print biasa. Kalau print biasa tuh ngeprint yang diperintahin aja sesuai sama yang kita masukin. Terus kalau printf tuh kayak buat nyederhanain formatnya. Jadi misal kita tulis nama sama dengan string, sebuah string, nama aku, kita terus print f nama saya bla 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 nama gitu. Jadi kan kalau buat tadi kan kalau print buka kurung plus str bla bla bla. Jadi biar lebih sederhana kita pakai f di sini terus kayak langsung kurung kurawa nama gitu. Jadi terus biar jadi nanti hasilnya kayak gini. Oke, mungkin string itu kayak gini. Intinya cuman kayak sebuah tipe data dimana kita ngejelasin kalau itu tuh adalah sebuah kata atau kalimat yang berisi satu atau lebih karakter gitu. Terus yang selanjutnya adalah numerik. Buat tipe data numerik tersendiri tuh ada 3 jenis, yaitu ada integer, float, sama kompleks. Nah, buat yang pertama ini adalah float. Float merupakan salah satu jenis tipe data di pemrograman yang biasa dipakai ketika menampilkan data berupa pecahan. Jadi misalkan data itu desimal, pecahan, atau yang lain sebagainya yang kayak ada satu angka di belakang koma atau pakai koma, itu merupakan tipe data float. Jadi misalnya kita di sini contohnya buat ngeprint misalnya lebarnya 5,5. Ini kan sebuah pecahan atau desimal. Jadi ketika di print juga bakalan 5,5 gitu. Terus kayak misalnya ini selanjutnya ada X sama dengan 24, Y sama dengan 5, D sama dengan X per Y. X per Y sendiri ini kan
nanti hasilnya bakalan sebuah pecahannya. Jadi kita bakal tulis kayak print float D gitu. Float di sini tuh biar ngejelasin kalau kita bakalan ngeprintnya tuh dalam bentuk float gitu. Terus selanjutnya ada integer. Integer merupakan tipe numerik yang mewakili seluruh bilangan bulat. Tapi data ini nggak memiliki angka desimal kayak 1, 2, 3, min 1, min 2, min 3, dan seterusnya tuh enggak. Jadi kayak benar-benar bilangan bulat. Jadi misalkan angkanya bulat itu baru pakainya integer. Jadi contohnya tuh di sini panjang sama dengan 6. Print panjang. Nanti hasilnya cuma 6 karena 6 ini bilangan bulat. Jadi kita pakai ini integer gitu. Terus bisa juga kayak ini kan nggak pakai kata-kata int gini, int itu integer. Jadi bisa juga nanti buat ini pakai integer gitu kayak x sama dengan 5, y sama dengan 70, z sama dengan x kali y. X kali y ini kan hasilnya nanti bilangan bulat. Jadi nanti kita printnya pakai integer gitu. Jadi nantinya jadinya 350 pas gitu, nggak ada kata desimalnya. Gitu. Terus yang ketiga itu kompleks. Nah, buat tipe data kompleks tuh mempresentasikan nilai imajiner. Nah, nilai imajiner itu seperti apa? Nilai imajiner itu seperti berikut. Jadi misalkan ada A sama dengan 5J, B sama dengan 10J, C sama dengan A plus B. Nah, nanti kita bisa print nih. Nah, printnya itu kita kayak bikin sebuah kata atau kalimat gitu kan. Jadi print buka kurung A, koma, ini string plus, koma B, koma string sama dengan, koma C. Jadi misalkan ada kayak kata-kata ataupun data-data yang kompleks itu ataupun imajiner kayak 5J, 10J, 5X, 10X gitu-gitu, 10Y. Pokoknya yang enggak berupa nilai, bukan juga pecahan, bukan juga bilangan bulat, itu pakainya kompleks. Nah, ini ada salah satu contoh penggunaan perintah gabungannya. Jadi misalkan X sama dengan 22, Y sama dengan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari tim di Python untuk materi selanjutnya yaitu terkait aturan dasar dalam pemrograman. Bahasa pemrograman Python adalah bahasa yang dieksekusi oleh sebuah interpreter, di mana interpreter tersebut bertugas untuk memparsing sintaks Python dan kemudian mengkonversinya menjadi sebuah instruksi mesin satu persatu. Terdapat beberapa aturan penulisan sintaks pada bahasa pemrograman Python. Aturan-aturan ini harus ditaati oleh setiap programmer agar interpreter bisa memparsing dan menjalankan aplikasi dengan baik. Jika tidak, maka aplikasi akan memproduksi terjadinya error. Aturan penulisan Python terbagi menjadi beberapa subbahasan, mulai dari struktur garis kode, statement, komentar, penugasan, indentasi, dan lain sebagainya. Secara umum, sintaks penulisan Python bersifat case sensitif, tidak menggunakan titik koma, indentasi sebagai pembentuk struktur, tidak peta terhadap tipe data, dan human friendly. Baik, selanjutnya kita akan membahas satu persatu di mana case sensitif dalam Python memiliki arti bahwa bahasa pemrograman Python itu cenderung sangat sensitif terhadap satu atau dua kasus penulisan. Sebagai contoh, Python akan membedakan antara huruf kecil dan huruf besar walaupun sebuah kata itu terlihat sama. Pada contoh, terlihat bahwa coding yang dimasukkan ibu kota adalah Jakarta dengan outputnya itu menggunakan variabel ibu kota dengan semua huruf-huruf kecil. Hal ini akan berbeda apabila salah satu huruf pada ibu kota itu diganti dengan huruf besar. Ketika salah satu huruf diganti dengan huruf besar, maka Python akan mendeteksi bahwa terdapat perbedaan antara perintah awal dengan perintah output, sehingga output yang dihasilkan nanti akan terjadi sebuah error. Untuk selanjutnya terkait komen program dalam Python. Komentar atau komen adalah kode di dalam skrip Python yang tidak dieksekusi atau tidak dijalankan oleh mesin. Komentar hanya digunakan untuk menandai atau memberikan keterangan tertulis pada skrip. Komentar biasa digunakan untuk membiarkan orang lain memahami apa yang dilakukan skrip. Seperti pada contoh,
A sama dengan 12, B 15, C 20 dengan output yang diharapkan adalah A. Di samping variabel A terdapat tagar yang bertuliskan komen, sehingga tulisan atau kata atau kalimat di dalam tagar itu tidak akan terbaca oleh Python, sehingga kita bisa memasukkan kalimat apapun itu asalkan terdapat tagar di depannya yang tidak akan dibaca oleh Python, sehingga bisa menuliskan kata apa saja yang berupa instruksi atau pemahaman terhadap para pembaca. Selanjutnya adalah penggunaan titik koma, di mana sebelum membahas lebih lanjut tentang titik koma, ada baiknya kita mengetahui terlebih dahulu pengertian statement pada bahasa pemrograman. Nah, jadi statement adalah sebuah pernyataan atau instruksi yang akan dieksekusi oleh mesin. Interpreter Python akan bertugas untuk menginterpretasikan setiap statement menjadi perintah mesin yang sesuai. Di dalam Python, penulisan antar statement tidak diakhiri dengan titik koma, berbeda dengan bahasa pemrograman lain pada umumnya di mana setiap statement akan dibedakan berdasarkan adanya karakter titik koma. Namun, pada kasus-kasus tertentu, kita tetap bisa menggunakan titik koma, yaitu pada saat terdapat lebih dari satu statement pada satu baris. Nah, dalam contoh terlihat bahwa terdapat 5 buah statement. Terdapat 4 buah statement, 3 diantaranya ditulis dalam satu baris sekaligus, dan sisanya ditulis pada baris yang berbeda. Nah, hal ini dapat digunakan untuk titik koma dapat digunakan ketika perintahnya itu seperti pada layar. Selanjutnya untuk statement multibaris, di mana kita bisa memecah satu statement panjang menjadi multiple baris dengan tanda backslash. Untuk pemecahan setiap baris itu dapat dilakukan dengan backslash, kemudian diikuti oleh huruf N, yang hal itu menandakan adalah pergantian baris. Terdapat contoh pada layar di mana ketika kita akan ngeprint sebuah string, di mana string itu terdapat backslash kemudian diikuti oleh huruf N, maka output yang dihasilkan akan seperti pada layar, di mana akan menjadi output yang multiple baris seperti itu. Untuk selanjutnya adalah indentasi sebagai pembentuk struktur. Apa itu indentasi? Indentasi adalah penulisan paragraf yang agak menjorok masuk ke dalam. Biasanya jika kita membaca majalah atau koran, kita akan mendapati indentasi pada kalimat awal setiap paragrafnya. Kesalahan-kesalahan penulisan indentasi pada Python itu terkadang sering terjadi. Nah, namun pada contoh di layar kita dapat mendeskripsikan bahwa indentasi pada perintah print nilai A lebih dari 5 itu memfokuskan perintah if A lebih dari 5, sehingga indentasi pertama yaitu nilai A lebih dari 5 mengikuti perintah if awal. Sedangkan untuk indentasi kedua yaitu print nilai A kurang dari 5 itu mengindikasikan bahwa dia akan mendeskripsikan perintah di atasnya yaitu else, sehingga apabila nilai A itu kurang dari 5 maka dia akan memberikan output nilai A kurang dari 5. Mungkin untuk aturan-aturan pemrograman dalam Python materi hari ini cukup sekian dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan penyampaian dan sebagainya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalin, aku Khairunisa Zara Putri. Di sini aku mau jelasin tentang matematika dasar yang ada di Python. Jadi kayak yang pertama itu kan ada perhitungan matematika yang sederhana. Dalam Python itu ada penjumlahan, itu pakai plus, terus pengurangan itu pakai minus, perkalian itu pakai bintang, pembagian itu pakai slash, kemudian pangkat itu pakai bintang 2, kemudian ada modulus itu pakai persen. Nah, modulus ini sisa dari pembagian, kemudian ada floor division itu nanti pembagian yang dibuletin ke bawah. Nah, misalnya nih, kita punya sebuah huruf variabel A. Nah, dia nilai 17, B itu 5. Nah, kita ngeprint untuk A. Nah, di sini A ditambah B sama dengan A plus B. Jadi untuk penjumlahan A plus B ini kan untuk tanda minus, tanda plus, kemudian untuk selain pendefinisian dari A itu dikasih tanda kayak tanda petik ini. Nah, terus kayak sendiri A plus B berarti 17 tambah 5 itu 22, kemudian A minus B 17 kurang 5 itu 12, A bagi B itu 3,4, terus A kali B itu 85, kemudian A pangkat B 17 pangkat 5. Terus ada modulus juga nih, kalau 17 bagi 5 itu kan sekitar di 17 bagi 5 itu 5 kali 3 akan 15. Nah, 15 ini dari 17 sisanya itu 2, kemudian 17 di floor division dari 5 itu 3, karena 3,4 dibuletin ke bawah itu 3. Nah, bentuk lainnya juga bisa kayak misalkan kita buat dulu definisiin A plus B itu dari hasil. Nah, nanti di A plus B nya ini untuk ngeprintnya diganti sama hasil. Kemudian bisa juga bentuk penulisannya A, B sama dengan 17,5. Untuk ngeprintnya sendiri ini bisa kayak gini nih. Jadi print 17 tambah 5, print 17 kurang 5, terus nanti langsung ke definisi. Atau bisa juga printnya A plus B. Nah, hasilnya sama aja, atau A min B itu nanti hasilnya sama aja, karena di sini A itu sebagai 17 dan B itu sebagai 5. Kemudian ada di sini kita punya nilai A sama dengan 25, B-nya itu 5, dan C-nya ini didefinisikan sebagai A plus B. Nah, kalau kita misalkan mau ada kalimatnya nih dari stringnya nih. Nah, terus jadi string itu berupa huruf. Nah, dari string dari C ini kayak print hasil penjumlahan A dan B adalah terus string C. Nah, kalau itu kan ada string, ada integer. Nah, kalau string itu berupa huruf, terus kalau integer berupa angka gitu. Nah, jadi nanti ini hasilnya dari kalimat ini hasil penjumlahan A dan B adalah dari string C ini A plus B 25 tambah 5 30. Kemudian juga ada string input, terus ini masukin nama siapa, kemudian nanti masukin umur, misalkan namanya Putri, kemudian masukin umurnya 20 tahun, enter. Nah, nanti langsung nih di print nama saya ditambah X nya ini dari string input masukin nama tadi, kemudian umur saya itu tadi itu umur saya itu sebagai stringnya, kemudian terakhir itu Y-nya itu string input masukin umur. Nah, jadi hasilnya kayak gini. Kemudian ada juga nih integernya, input masukin nilai X sama masukin nilai Y. Nah, jadi kalau untuk masukin nilai X kan kita bisa masukin berapapun nilainya, jadi bisa ngubah-ngubah angkanya kayak Z sendiri definisiin sebagai X plus Y. Nah, misalkan kita masukin 20, kemudian Y-nya sendiri 1. Jadi hasilnya nanti Z-nya itu 21.
Nah, kemudian ada yang namanya prioritas operasi. Kan dalam matematika ada kan ya, dalam matematika itu ada yang namanya kurung itu didahuluin, terus yang sebelah kiri didahuluin, terus kali didahuluin daripada tambah atau kurang. Nah gitu. Ini juga ada nih, misalkan nih, jadi kayak 5 pangkat 2 dikali dalam kurung 3 tambah 1 dibagi 2 dikurang 20 modulus 3 Floor division 5. Nah itu nanti sebentar ya. Nah ini nanti hasilnya ini nggak bisa karena lupa ngasih hashtag. Nah ini hasilnya itu nanti 50. Jadi penjelasannya kayak gini. Kan didahuluin yang dalam kurung dulu. Kayak 3 tambah 1 itu kan 4. Kemudian pangkatnya dulu kan 5. Pangkat 2 itu 25. Terus nanti 25 kali 4 itu 100. 100 bagi 2 itu 50. Kemudian kurang sama modulus tuh dahulin dulu modulusnya. Nah ini kan 100 bagi 2, 50, 20 modulus dari 3 itu 2 karena sisa pembagian dari 20 bagi 3 itu 2. 6 kali 3 kan 18, 20 kurang 18 itu kan 2 kan. Nah kemudian 2 floor division dari 5 itu 0 karena 0,04 gitu kan. Nah itu jadi hasilnya 0. Nah terus 50 kurang 0 itu 50. Nah untuk matematika dasar itu. Nah kemudian kita lanjut ke matriks atau array. Jadi apa sih array itu? Array itu merupakan sekumpulan variabel yang mempunyai tipe data yang sama, terus mampu juga untuk nyimpen beberapa nilai itu dalam satu variabel gitu. Nah, array ini merupakan tipe data yang terstruktur dalam pemrograman. Nah, array ini memungkinkan untuk menyimpan data ataupun referensi objek dalam jumlah banyak dan terindeks. Jadi, sejumlah variabel itu bisa pakai nama yang sama gitu. Nah, kita pakai pandas sama nampai. Jadi, pandas ini merupakan open source yang bisa dipakai semua orang. Dan pandas ini juga struktur datanya dan analisisnya itu mudah. Nah terus nih kita punya contoh kayak kita punya namanya bunga-bunga tuh, ada mawar, melati, lili, tulip, kamboja. Nah ketika kita ngeprint bunga itu hasilnya kayak gini. Nah terus ada juga bentuk lain kayak for bunga, in bunga-bunga itu print bunga. Nah dia jadinya array baris gini, kolom gitu. Nah terus abis itu kita juga bisa kalau array ini bisa digunakan kalau kita tuh datanya tuh dalam jumlah yang banyak. Jadi kayak ini kan masih sedikit ya, jadi kita bisa tahu array-nya itu tuh urutan yang kedua itu, oh ya, di array itu ada yang namanya indeks array itu dimulai dari 0. Jadi kayak ini tuh 0, 1, 2, 3, 4. Nah di sini kan indeksnya tuh yang diminta kedua. Yang kedua itu kan lili. Nah terus bisa juga kita mau dari 2 sampai 5. Nah itu nanti cuma dari 2 sampai tulip aja. Jadi yang kelima itu nggak ikut. Nih kayak ini kan 2 nih. Yang kedua itu lili, bener kan lili. Kemudian 2 sampai 5 itu berarti si lili, tulip sama kamboja. Jadi ini kan 0, 1, 2, 3, 4, 5. Jadi lili, tulip, dan kamboja. Kemudian untuk append, jadi append itu untuk nyisipin atau nambahin kayak misalkan kita udah ngerjain terus ada mau yang ditambahin. Nah itu kita pakai gini nih, kita mau nambahin nama bunga anggrek. Nah pakai append ini, kemudian ada tambahan anggrek di bagian baris terakhir. Nah setelah itu ada juga insert. Nah kalau insert itu kita bisa nyisipin. Nah aku mau nyisipin di barisan setelah melati. Jadi di kedua kan 0, 1, 2. Nah jadi nanti di sini jadinya melati, anggrek, dan lili. Ini kan, ini si anggrek kan di kolom kedua. Atau kalau misalkan kita mau ganti
anggreknya ke kolom ke-1, itu jadinya mawar, anggrek, melati, lili. Nah, setelah itu ada pop. Nah, pop ini untuk ngapus. Jadi kayak misalkan kita mau ngapus yang kolom kedua itu kan lili. Jadi nanti lilinya itu di bunga-bunga ini tuh jadi hilang. Atau bisa juga pakai remove. Nah, kalau remove ini kalau bedanya pop sama remove, kalau pop itu pakai indeks, kalau remove itu kita nulis apa yang mau dihapus. Kayak misalkan kita mau hapus lilinya, atau misal kita mau menghapus melati. Nah, kalau kita mau menghapus melati itu jadinya gini nih, sama aja kayak ini. Kalau kita mau menghapus yang kelima, indeks yang kelima, itu jadinya nanti 0, 1, 2, 3, 4, oh cuma sampai 4. Indeks yang keempat itu jadinya nanti kambocanya nggak ada gitu. Nah, terus lanjut, ini juga array itu bisa dalam bentuk tulisan atau angka ya, huruf atau angka nih. Ini kalau dalam bentuk angka, jadi kita punya X 1, 2, 3, sampai 8. Nah, A ini, NP ini sebagai numpy array X. Jadi kalau print A ini dari numpy array-nya itu ya ke print aja gitu. Ini angkanya ketulis ulang tanpa koma. Nah, terus kalau misalkan kita mau ngerjain dalam jumlah datanya itu ada banyak, terus kita mau mangkatin, kan kalau kita pakai kalkulator atau pakai apapun satu-satu kan kelamaan deh, harus 1 pangkat 2 atau 2 pangkat 2 dulu. Kalau ini bisa langsung sekaligus, jadi langsung 1 pangkat 2 2 gitu, atau bisa juga 1 kali 2, atau bisa juga kita dipangkatin. Nah, ini kan jadinya kayak gini. Nah, kemudian ada arrange. Jadi kayak range dari indeksnya dimulainya dari 3 sampai 8. Nah, 8 ini nggak ikut karena dari numpy sendiri itu dimulainya dari 0. Jadi cuma 3, 4, 5, 6, dan 7. Nah, terus ini juga ada numpy range. Jadi satu ini nunjukin mulainya, jadi kayak dia mulai dari 1 sampai 3, dan 0,5 ini selisihnya, jadi kayak 1 kemudian ditambah 0,5 jadi 1,5, ditambah 0,5 jadi 2, 2,5, dan kenapa nggak sampai 3? Karena untuk indeksnya sendiri dia itu dimulai dari 0, dan jadi 3 itu nggak ikut gitu. Nah, sama aja kayak ini, dimulai dari 0,1 sampai 1. Dan satunya itu nggak ikut walaupun 0,9 tambah 0,1 itu hasilnya 1, karena balik lagi ke indeksnya tadi. Kemudian ada kalau kita mau masukin nilai random, nilai-nilai yang random gitu, A sama dengan NP itu numpy random, terus ada dari ini 6 itu barisnya, 4 itu kolomnya. Jadi kayak bakal kayak gini nih. Jadi kebalik, 6 ini kolomnya, 4 itu barisnya. Iya bener, 6 itu barisnya, ini kan ke bawah baris, 4 itu kolomnya, 1, 2, 3, 4. Atau kita juga mau buat matriks nih. Dia A ini df ini ada data frame. Nah, A ini mau kita jadiin namanya dari kolomnya itu. Jadi kayak A itu kolomnya 10, terus ke bawahnya 20 gitu. Nih kan kayak 10A itu 10 sama 20, B itu 20 sama 100, C itu 30 sama 40, D itu 40 sama 50, itu bisa kayak gitu. Nah, ini kan barisnya ada 2 ya. Atau kalau kita mau coba ada 3, itu tinggal ditambahin, misal 15, kemudian 55, 233, terus 66. Nah, ini nanti dia bakalan nambah baris gitu. Atau kalau mau nambahin kolom, ini juga bisa ditambahin. Printnya ini sesuai sama DF2 nya ini ya. Ini bisa diganti apapun, bisa diganti jadi data
Nah, sama aja kan. Nah, terus ada juga kalau kita mau masukin data random, nah tapi di sini kita mau masukin jumlahnya berapa, kolomnya berapa itu ada langsung namain kolomnya juga kayak gini nih. Jadi df itu data frame, pd itu kandas data frame, numpy random, terus ada 10 baris dan 4 kolom. Nah, kolomnya ini karena ada 4 kan, kita ngasihnya juga 4. Kalau ada 3 ya kita namainnya juga A, B, C misalkan sampai C aja, atau terserah kalian mau ngasih namanya apa. Nah, ini beda kan sama yang sebelumnya ini. Kalau ini kan dia di atasnya nggak ada namanya ya, kolomnya belum dikasih nama. Kalau ini udah dikasih nama di kolomnya. Nah, ini nih matriks. Matriks itu apa sih? Matriks itu sekumpulan bilangan yang disusun berdasarkan baris dan kolom. Nah, matriks ini biasa ditandain itu pakai tanda kurung siku gitu. Jadi kayak ini dia biasanya tuh matriks tuh n, m atau i, j. Jadi kayak n itu barisnya, m itu kolomnya, i itu barisnya, j itu kolomnya. Sama aja kayak ini, 10 itu barisnya, 4 itu kolomnya. Nah, terus abis itu kita coba masukin data. Oke, tunggu sebentar ya. Nah, ini nih kalau datanya udah masuk, ini kalau kita buat, kan tadi kan random ya, masukin datanya gitu random. Nah, kalau misalkan ini kita udah punya datanya itu dari Excel. Nah, file itu dalam bentuk XLSX. Nah, terus kalau udah kita masukin, ini sesuai namanya ya. Ini data XLSX itu sesuai data sama nama dari file yang dimasukin. Nah, kita punya depth, temp, dan sales. Punya kedalaman, temperatur, dan salinitas. Nah, di sini kita bisa ngurutin datanya nih. Kayak tail itu kita kalau ambil 3 data tail itu dari ekornya, dari paling bawahnya. Itu kita mau ambil 3 kolom, 3 terbawah gitu kan. Nah, ini maksudnya 3 baris terbawah gitu. Ini 1, 2, 3. Atau kita mau ambil 5 nih. Kalau kita mau ambil 5 berarti yang masuk 3000, 2700 sampai 2250 sampai 2000. Nah, terus kalau head itu dia dari atas, kita mau ambil 5 teratas. Itu hasilnya kayak gini. Ini kan dari 5 nih. 1, 2, 3, 4, 5 sampai 500. Atau kita bisa juga sort atau urutan data ya. Axisnya 0, ascendingnya first. Nah, ini bedanya nih. Kita lihat perbedaannya sama axisnya yang 1. Nah, bedanya kalau yang 0 itu dia dimulai dari 3000, dari yang paling 3000 itu paling bawah. Dari 3000, 2000 sampai hasilnya sampai akhirnya 10, 3000 sampai 10. Nah, terus kalau aksis 1 itu dia sama dari 3000 sampai 10, cuman urutannya berbeda. Ini kan kayak temp, depth, sales. Nah, dia itu tempnya dulu, sales baru depth. Nah, tempnya juga ini dia dari yang paling nih, tempnya itu dari atas ke bawah gitu. Ini kan tempnya dari ini nih, dari 12,71 sampai 1,29. Nih, 1,29 kan kebalikannya dari yang ini. Kemudian kita misalkan mau sortir datanya itu cuman salinitasnya aja. Nah, kita tulis data sort values by cell. Nah, jadi kita ngurutin datanya itu sortirnya dari salinitasnya gitu. Ini 34,51, 34,53, 34,56 dan seterusnya. Atau kita kalau mau sortir, jadi sortirnya tuh dia salinitasnya kan sebelum masih berantakan. Nah,
itu kita bisa sortir dari yang terkecil dari salinitasnya, atau kita mau dari kedalamannya. Nah, kalau kedalamannya, karena kedalamannya juga ada berurutan, jadi ya sama aja kayak data sebelumnya. Atau dari temperaturnya. Nah, ini kalau dari temperaturnya, dari yang paling kecil 1,29, terus kan makin besar sampai 12,71 gitu. Di situ kita lanjut. Nah, ini kalau kita mau sortir data itu berdasarkan dalaman aja, nah kita dapat nih berdasarkan dalaman aja tuh ini. Nah, kemudian nih namanya depth, di tabnya integer 6464 itu nunjukin bitnya. Terus kalau kita mau sortir data dari baris ke 1 terus sampai 5, kolom ke-5 aja. Nah, jadi ini kesortir dari 50, 100, 250 sampai 500. Kemudian selanjutnya ini kalau kita mau ngelihat data dari berdasarkan kolomnya aja, jadi kayak berdasarkan baris 1 aja. Jadi baris 1 itu kan ada 50, 12,25 sama 35,32. Jadi ini berdasarkan barisnya itu depth-nya berapa, temnya berapa, salinitasnya juga berapa. Atau kalau misalkan kita mau yang 4. Nah, 4 ini kan 500, 6,46 sama 34,72. Jadi kalau cuman mau ngeliat baris tertentu aja itu pakai data .log, terus di dalam kurung siku ini ditulis mau ke indeks berapa. Terus kalau kita mau ada baris dan kolomnya. Nah, ini kalau mau ada baris dan kolomnya. Nah, ini kan baris ke 1 sama di depth ya. Nah, ini tuh 50. Atau kita ganti misalkan 4 di depth. Nah, itu 500. Atau kita mau ngeliat di 4 itu yang bagian salinitas itu harusnya 34,72. Jadi kalau mau lebih spesifik lagi itu bisa pakai data .log terus sini 4 ini kolom barisnya, kemudian salinitas ini di bagian kolomnya gitu. Terus kita kalau mau sortir data yang nilai salinitasnya itu lebih dari 35. Nah, salinitasnya yang lebih dari 35 itu cuma ada 3. 35,41, 35,32, 35,30. Jadi data-data yang per barisnya itu ada nilai di bawah 35 itu bakalan kesortir gitu, nggak kepilih. Yang kepilih itu cuman yang di atas 35 aja gitu. Nah, mungkin dari aku segitu aja. Kurang lebihnya aku mohon maaf kalau ada salah kata atau jelasinnya agak belibet. Aku minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.